Tahukah kamu bahwa sebelum Islam berkembang luas di tanah Jawa, konon pernah terjadi perang besar yang tak tercatat dalam buku sejarah resmi. Perang antara manusia dan bangsa gaib. Pertempuran yang berlangsung 40 hari 40 malam di sebuah gunung yang kini disebut Paku Tanah Jawa. Inilah kisah yang jarang dibicarakan. Kisah tentang seorang ulama asing yang namanya nyaris tenggelam oleh waktu. Syekh Subakir. Kita akan menelusuri jejak Syekh Subakir, seorang ulama besar dari Persia yang diyakini sebagai wali songo generasi pertama, diutus langsung oleh Sultan Muhammad dari Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk satu misi yang nyaris mustahil, membuka jalan dakwah Islam di tanah Jawa. Namun misi ini bukan sekedar dakwah kepada manusia. Pada masa itu, tanah Jawa digambarkan sebagai wilayah yang liar dan angker. Hutan lebat, gunung sunyi, lautan ganas, dan menurut banyak naskah kuno dipenuhi oleh jin, dedemit, dan makhluk halus yang telah bersemayam ribuan tahun lamanya. Bukan sekali dua kali para ulama utusan dari negeri Islam datang ke tanah Jawa. Namun hampir semuanya gagal. Ada yang kapalnya karam oleh ombak misterius, ada yang tersesat di hutan dan tak pernah kembali. Ada pula yang wafat secara tak wajar. Islam hanya berkembang di lingkaran kecil, tak pernah benar-benar diterima secara luas. Hingga suatu malam, Sultan Muhammad bermimpi. Dalam mimpinya, sang sultan menerima ilham ilahi. Ia diperintahkan mengirim 9 orang ulama, masing-masing dengan keahlian berbeda. Politik, pengobatan, dakwah, hingga ilmu gaib dan ruqyah. Jika satu gugur, harus diganti, jumlahnya harus tetap 9. Dan untuk urusan yang tak kasat mata itu, dipilihlah seorang ulama dari Persia, Syekh Subakir. Welcome back di Mas Daily. Menurut babat tanah Jawa, setibanya di Nusantara, Syekh Subakir segera menyadari bahwa penghalang terbesar dakwah Islam bukan manusia, melainkan bangsa jin penunggu tanah Jawa. Dengan wasilah ilmu yang dimilikinya, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah dan disucikan. Batu itu ditancapkan di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung yang dipercaya sebagai titik pusat pakunya tanah Jawa. Dan saat batu itu tertanam, alam seakan murka. Langit yang semula cerah berubah kelam. Angin berputar, petir menyambar, gunung-gunung bergemuruh tanpa henti. Hujan api turun dari langit, makhluk-makhluk halus berlarian, jin, banaspati, kuntilanak, jailangkung tak sanggup menahan panas dari pancaran batu hitam itu. Sebagian mati, sebagian lari tunggang langgang ke lautan, dan sebagian lain mengungsi ke gunung-gunung timur Jawa. Namun kekacauan ini
membangunkan satu sosok tua, Sabdo Palon pamomong tanah Jawa. Dialah Sabdo Palon, raja bangsa jin yang konon telah bersemayam 9.000 tahun di Gunung Tidar. Ia dikenal pula sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang pamomong tanah Jawa. Terusik oleh panas yang memusnahkan kaumnya, Sabdo Palon pun keluar dan berhadapan langsung dengan Syekh Syubakir. Pertemuan dua dunia pun tak terelakkan. Perang 40 hari 40 malam. Perdebatan berubah menjadi adu kesaktian, mantra melawan doa, ilmu tua melawan wasilah tauhid. Konon pertempuran ini berlangsung 40 hari 40 malam. Hingga akhirnya Sabdo Palon mengalah, bukan karena kalah, melainkan mengajak berunding. Sabdo Palon mengajukan syarat. Pertama, Islam tidak boleh disebarkan dengan paksaan. Budaya dan adat Jawa harus tetap hidup. Raja-raja Islam boleh berkuasa tapi tak boleh mencabut jati diri Jawa. Orang Jawa jangan dijadikan Arab atau Persia. Biarkan mereka Islam dengan kejawaan mereka. Dan sebuah peringatan dari Sabdo Palon, jika kelak Jawa kehilangan budinya, aku akan kembali 500 tahun kemudian. Syekh Syubakir menyetujuinya. Sejak saat itu, jalan dakwah Islam di tanah Jawa terbuka. Syekh Syubakir terus membersihkan tempat-tempat angker, termasuk dengan pusaka tombak Kiai Panjang, yang hingga kini petilasannya masih dijaga di Gunung Tidar. Namun ketika masyarakat mulai mengultuskannya, Syekh Syubakir justru memilih pergi. Tahun 1462 Masehi, ia pulang ke Persia demi menjaga tauhid umat. Dan estafet dakwah pun dilanjutkan oleh wali-wali besar setelahnya, termasuk Sunan Kalijaga. Apakah ini kisah sejarah ataukah simbol budaya atau perpaduan antara keduanya? Yang jelas, kisah Syekh Syubakir bukan sekadar legenda. Ia adalah cermin bagaimana agama, budaya, dan kekuatan lokal bernegosiasi membentuk wajah Jawa. Ia adalah cermin bagaimana agama, budaya, dan kekuatan lokal bernegosiasi membentuk wajah Jawa yang kita kenal hari ini. Dan mungkin perjanjian itu masih mengikat kita hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab.